3 permohonan yang mulia. Oke. Menjawab 3 permohonan. Ya, yang efisien, cepat. Ikan sepat, ikan gabus. Siap yang mulia. Silakan. Karena menjawab 3 permohonan, mohon diberi sedikit saja kelonggaran. Oh ya. Ya. Yang mulia, kami sudah menyampaikan tadi PowerPoint, mudah-mudahan bisa membantu memahami beberapa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan termohon. Mohon tidak akan kami ulang karena beberapa sama, mungkin kami akan mengulang bagian-bagian yang berbeda dan menjadi titik tekan. Sambil menunggu yang mulia kami... Ya, PowerPoint-nya ditayangkan. Ya. Kami hadir berenam, masing-masing 2 untuk 3 permohonan. Masing-masing nomor ya. Tapi 2, hanya 5, 1 ya. Ini kenapa Bu Shirley kok tidak dihadirkan? Baik yang mulia. Ya ini dihadirkan dalam PowerPoint ternyata. Dihadirkan dalam PowerPoint yang mulia. Langsung 3 kami jawab dalam 1 keterangan pihak terkait untuk perkara 251, perkara 246 dan perkara 258. Next, slide nomor 3. Kami tentu mengajukan eksepsi terkait dengan pasal 158 tidak memenuhi syarat ambang batas, sudah dijelaskan tadi. Ada renvo yang mulia 13.910 yang benar dibulatkan ke atas. Ya. Jadi memang kami konfirmasi bahwa untuk perkara 251 selisihnya 27,8% dari harusnya hanya 2%. Perkara 245 lebih banyak 40%. Perkara 258 38,5, sehingga tidak punya legal standing. Iya. Tentu para pemohon mengajukan argumentasi untuk menunda pasal 158 di slide 4, tetapi yang di list hanya 20 putusan-putusan MK tanpa menjelaskan apa relevansinya. Kami kemudian mengklasifikasinya menjadi 12 argumen, mulai dari yang paling atas sebelah kanan yang mulia jumlah DPT lebih banyak dari jumlah penduduk sampai yang paling bawah terdapat bukti money politik TSM yang amat signifikan. Tetapi nanti kami tegaskan bahwa itu tidak relevan untuk dipersoalkan di Provinsi Maluku Utara. Next, untuk permohonan kabur obscurable mohon dianggap dibacakan. Kami langsung ke slide nomor 8. Tanggapan umum kami terhadap permohonan-permohonan adalah dalil pemohonan berusaha untuk mengungkapkan argumentasi kualitatif, namun kelihatannya ini terjadi di banyak permohonan. Unsur-unsurnya yang harus dipenuhi tidak diuraikan. Apa itu terstruktur, harusnya sistematis, matang, tersusun rapi, sangat rapi dan masifnya di 50% kabupaten kota. Untuk diketahui kabupaten kota ada 10. Nanti ini menjadi relevan untuk menghitung dalil-dalil misalnya money politik di satu kabupaten menjadi tidak masif, kecamatan 118, TPS 2378 dan seterusnya. Next, tanggapan umum yang kedua adalah para pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan mengapa mahkamah harus mengambil alih penanganan pelanggaran. Terlebih lagi yang mulia, tidak ada laporan pelanggaran administrasi TSM ke Bawaslu dari para pemohon. Tidak ada satupun. Jadi kalau kemudian tiba-tiba muncul di sini menjadi persoalan dalam pandangan kami. Kami sendiri melakukan laporan terkait dengan pemohon 251, ada 5 laporan dari kami pihak terkait dan masyarakat. Memang laporan-laporan ini kemudian tidak diregistrasi, tidak ditindaklanjuti. Ini penting yang mulia karena ada argumen posita yang mengatakan Bawaslu mengistimewakan ataupun tidak adil. Kami sendiri laporan-laporannya juga tidak ditindaklanjuti dan tidak diregistrasi. Untuk persoalan Bawaslu tidak adil atau dianggap mengistimewakan bahasanya, kami cek apakah ada laporan pelanggaran etik ke DKPP.
kami jadikan bukti PT 15, screenshot website-nya yang mulia, tidak ada laporan-laporan yang ada di tanggal Juli 2023 dan juga Mei 2024, artinya jauh sebelum masa penetapan pasangan calon. Iya. Tanggapan kami atas masing-masing dalil yang mulia, kami mulai tentang kesehatan, hanya titik tekan saja. Yang pasti ini terkait dengan situasi dan kondisi saat itu. Tadi sudah sangat detail dijelaskan oleh termohon, tanggal-tanggalnya. Kami tidak ingin mengulang, tapi barangkali yang kami ingin tegaskan adalah tragedi di 12 Oktober yang harus dikontekskan. Mengapa kemudian ini menjadi penting, di mana ada kecelakaan meledaknya kapal yang menyebabkan Bapak Beni Laos meninggal dunia. Dan kemudian waktu yang diberikan untuk penggantian itu di tanggal 14 Oktober, KPU mengeluarkan SK KPU 54 2024. Waktunya hanya 12 Oktober sampai 23 Oktober. Hanya lebih kurang 10 hari. Itu pun 2 hari sudah hilang karena tanggal 14 Oktober ini kronologisnya. Yeah. Jadi dalam 10 hari harus bergerak cepat. Pada saat yang sama Ibu Sherly harus melakukan perawatan intensif akibat luka bakarnya yang serius. Kami tidak mengulang, tapi kami ingin tegaskan di halaman 14 yang mulia, Keputusan KPU RI 1090/2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan pada dasarnya mengatakan kriteria utama untuk penetapan rumah sakit adalah kemampuan infrastruktur dan sumber daya manusia dan lokasi yang mudah diakses. Yang mulia, sama-sama kita pahami rumah sakit RSPAD Gatot Subroto memenuhi kriteria itu, bahkan kita sama-sama mahfum tes kesehatan Capres dan Cawapres juga dilaksanakan di RSPAD tersebut. Yang mulia, ada argumen yang mengatakan di slide 15 bahwa tidak mungkin lolos tes kesehatan karena baru mengalami kecelakaan. Kelihatannya ini pemahaman yang keliru atas pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, terutama pada bagian mampu secara jasmani. Mampu secara jasmani bukan berarti tidak sakit, tidak sedang sakit. Apalagi memang di sebelah kanan bukti PT 29 sudah ditegaskan dalam keterangan sertifikasi dokter, ada penjelasan yang kami beri kotak merah yang mulia, persyaratan calon gubernur Maluku Utara berbadan sehat dengan catatan luka bakar. Derajat 2. Derajat 2 yang mulia. Okay. Saya tadi cek derajat 1 yang paling parah, derajat 2 itu 3 yang paling parah, 2 diantaranya 1 yang relatif tidak terlalu parah. Yeah. Argumentasi ketiga, ada pemohon mengatakan sedang di Jakarta sehingga tidak bisa mengurus SKCK di Maluku Utara sebagai syarat calon. Yang mulia, argumentasi ini tidak membaca peraturan Kapolri nomor 6 2023 yang memungkinkan SKCK secara online. Pasal 4 ayat 1 juga argumentasi harus dilakukan tes urin di Polda, tidak tepat. Tes urin sudah dilakukan di RSPAD dan dikeluarkan surat keterangan bebas narkoba oleh BNNP bukti PT 35. Argumentasi yang keempat, Bawaslu tidak adil karena menolak sengketa pemilihan para pemohon, kami anggap dibacakan karena ada argumentasi daluarsa, kedudukan hukum, dan tidak tepat memilih forum. Yang paling tepat di slide, yang paling penting yang mulia, argumentasi kami di slide 18. Penting memang prosedural tes kesehatan itu, dan dalam bacaan kami berbagai landasan hukumnya sudah dipenuhi oleh termohon KPU Provinsi. Kalaupun tidak, anggaplah tidak, quote non, ada 2 faktor yang harus diperhatikan. Secara faktual ada tragedi kecelakaan yang harus dilihat konteksnya, sehingga kemudian segala sesuatunya dilaksanakan di RSPAD misalnya. Dan secara konstitusional yang lebih penting daripada prosedural yang dipersoalkan itu adalah the rights to be candidate. Yang mulia, kami ke argumentasi masing-masing terkait dengan TSM. Permohon 251245 di halaman 20 bicara tentang sekda yang mulia. Kami menyampaikan apa adanya, memang Pak PJ Sekda mengirim foto ke grup IKPMII Maluku Utara, bukan grup ASN. Kami jadikan bukti PT 39. Klarifikasi PJ kami jadikan bukti, memang ada kesalahan kirim, langsung dihapus. Bawaslu merekomendasikan pelanggaran etika, bukan netralitas, ini bukti PT 41, dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. Argumentasi kedua yang mulia,
keterlibatan ASN Kementerian Agama Maluku Utara, ini diajukan oleh pemohon 251 dan 245. Kalaupun iya yang mulia, kalaupun iya, hanya terdapat satu pegawai Kementerian Agama Halmahera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu merekomendasikan pelanggaran etika, bukan netralitas ASN. Pun lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan pihak terkait yang bersangkutan. Selanjutnya, argumentasi ketiga terkait intervensi dan keterlibatan seluruh kepala sekolah yang mulia, ini diajukan oleh pemohon 251. Tidak ada dalam tim kampanye kami seorang yang bernama Sibang Iskandar sebagaimana didalilkan. Pihak terkait tidak mengenal yang bersangkutan. Bukti P250 dari pemohon berupa rekaman yang diajukan pemohon 251 tidak dapat diverifikasi siapa yang tersebut di situ. Kami mencoba menginzage dan bahkan penerima telepon juga berkali-kali berusaha memverifikasi siapa yang menelepon. Yang ditelepon hanya satu kepala sekolah berdasarkan bukti itu, yaitu SMA 12. Tidak sebagaimana didalilkan sekolah se-Maluku Utara. Hanya satu yang mulia. Iya. Tidak mengikuti uji publik sudah sampaikan di slide 24. Kami hanya ingin tegaskan, bukan saja dia ini keliru karena Undang-Undang 1 2015 yang mensyaratkan itu sudah dicabut. Tadi disebutkan dengan Undang-Undang Pilkada, tapi sebenarnya sebelumnya berdasarkan Undang-Undang 8 2015 ketentuan itu sudah dihapus sehingga dalilnya kemudian menjadi tidak relevan lagi. Yang mulia, kami ke slide 26, pembagian uang yang didalilkan oleh pemohon 251, bukti P251 tidak dapat dikonfirmasi siapa orangnya, pihak terkait sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Ada kemungkinan yang mulia video sengaja dibuat karena dilakukan setelah masa kampanye bubar di lapangan terbuka. Yang penting di Kota Ternate justru pemohon 251 yang mendalilkan memperoleh suara paling tertinggi. Ini bukti PT 45. Bagaimana dengan pembagian uang di Kabupaten Morotai yang diajukan pemohon 245? Next. Hanya berupa pointer dalil yang mulia, tanpa mengurai lokasi, pelaku, dan lain-lain. Ketika kami inzage juga tidak ditemukan bukti mengenai dalil ini. Yang ketiga, pembagian uang se-Maluku Utara dengan modus sebagai saksi yang mulia. Ini diajukan pemohon 245. Bukti P10 menunjukkan data saksi di Kabupaten Halmahera Utara. Ini satu kabupaten yang mulia. Kalaupun benar tidak masif sebagaimana disyaratkan untuk 10 kabupaten kota. Honor saksi yang didalilkan 250.000 sampai 500.000, kalaupun benar yang mulia, itu sebenarnya adalah honor saksi yang dalam konteks pemilu 2019 saja sudah dianggap hal yang dilakukan. Yang mulia, bantuan langsung ke tempat ibadah didalilkan oleh pemohon 245, lagi-lagi hanya berupa pointer dalil tanpa mengurai lokasi, pelaku, dan lain. Ketika kami inzage tidak menemukan bukti, lagi pula yang mulia, almarhum Beni Laos dan Ibu Shirley memang sering memberikan bantuan ke tempat ibadah, masjid dan gereja jauh sebelum pelaksanaan pilkada. Jadi kalau itu pun didalilkan memang beliau seperti itu. Yang mulia, seperti itu dalam makna bentuk kepedulian sosialnya. Yang mulia, di halaman slide 31, pemohon 251 menyoal penggunaan nama Shirley Laos dalam spanduk. Mungkin kenapa tidak Shirley Chwanda begitu. Satu, tidak ada regulasi yang dilanggar yang mulia. Saat inzage dalil ini bukti yang diajukan oleh pemohon kosong. Jadi buktinya P252. Tapi di P252 itu tidak ada bukti, kosong. Lagi pula nama Laos memang adalah nama almarhum. Sebagaimana kita lihat di Jakarta juga ada Bang Dul, ada Mas Pram sebagai bagian dari strategi kampanye, atau pemohon sendiri menyingkat namanya menjadi HAS, bukan nama lengkap. Jadi tidak ada soal mestinya. Yang mulia, Shirley Chwanda dianggap tidak hadir saat pendataan cagup pengganti. Ini tidak ada dalam permohonan, tapi disampaikan dalam persidangan secara lisan sehingga kami ingin juga tanggapi. Faktanya yang mulia, Ibu Shirley hadir secara online. Bukti PT 51. Calon wakil gubernur hadir yang mulia secara offline, dan kehadiran secara online ini dimungkinkan berdasarkan lampiran keputusan KPU 1229 tahun 2024 halaman 21 yang mengatakan harus hadir kecuali ketidakhadiran disebabkan
oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Bukti PT 52 ada surat keterangan dari rumah sakit yang mulia bahwa yang bersangkutan memang sedang dalam perawatan intensif akibat luka bakar yang serius derajat 2 tadi. Yang mulia, tentang pelanggaran administrasi di 232 TPS Maluku Utara yang didalilkan pemohon 251 tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh kuasa termohon KPU Maluku Utara. Kami ingin menekankan bahwa ini tidak memiliki signifikansi sebagai tadi sudah dijelaskan. 232 itu hanya pun seluruhnya memilih ya. Yang mulia. Andai pun seluruh suaranya yaitu 88.987 itu diberikan keseluruhannya itu kepada tadi sudah pemohon, maka tetap usah diulang. Baik. Tadi saya merasa tidak mendengar. Maaf yang mulia. Kalau begitu penegasan. KPPS tidak tanda tangan daftar hadir, kami menghitungnya di dalil ada 183 dari 233. Ini pun DPT-nya tidak signifikan. Lagi-lagi ini tidak bisa menjadi alasan PSU, kalaupun benar. Perbedaan peserta yang hadir dalam daftar hadir dan dalam C hasil di slide 37, setelah kami melakukan inzage, di samping tidak signifikan, juga ditemukan bukti-bukti yang ternyata sudah sesuai. Jadi tidak betul bahwa ada perbedaan antara C hasil dengan daftar hadir. Yang mulia, kami ingin menegaskan putusan 234 tahun 2024 di mana PSU dilakukan jika terdapat catatan dalam form kejadian khusus yang menerangkan hal tersebut dan terdapat pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikannya sudah kami buktikan, tidak ada. Catatan dalam form kejadian khusus juga tidak ada yang mulia. Ya, shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Kita sudah kembali menyaksikan bagaimana persidangan gugatan terhadap saudara kita Shirley yang sudah menjabat sebagai gubernur, teman-teman ya. Dia memenangkan kemarin pemilihan serentak ya. Dan kita lihat teman-teman, tidak sampai di situ perjuangan Shirley, bahkan sampai ke persidangan itu gugatan itu. Dan kita lihat bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang, pihak-pihak tertentu yang tidak senang ketika Shirley memenangkan pemilihan kemarin teman-teman ya. Dan mungkin saja karena dia beragama Kristen teman-teman ya, karena itu adalah satu alasan utama sebenarnya, sehingga mereka cari-cari alasan bagaimana supaya Shirley ini tidak menjabat sebagai gubernur atau tidak bisa menjadi pemimpin di Maluku teman-teman. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya teman-teman. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.